Halo kawan-kawan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap berbahagia. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan perihal apa yang terjadi di Gunung Rinjani. Mungkin beberapa dari kawan-kawan udah baca beritanya, mungkin beberapa kawan-kawan yang lain belum, tapi akan membaca beritanya karena biasanya hal seperti ini mudah sekali disebarkan dan menjadi viral. Tapi ya udahlah, saya akan mencoba menjelaskan. Ya benar, saya dan tim Atap Negeri yaitu Arsal Bahtiar, kami di blacklist dari Gunung Rinjani atas kesalahan kami sendiri, kesalahan saya. Halo, kembali lagi di channel saya, channel Koharain. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang berita yang sedang viral, yang sedang hangat-hangatnya, yaitu seorang Firsa Besari beserta teman-temannya dalam proyek Atap Negeri di blacklist dari pendaki Gunung Rinjani selama 2 tahun. Nah, Kronologisnya adalah kami melakukan double booking waktu itu tanggal 11 dan 12 Oktober, juga 13 dan 14 Oktober. Karena sejauh ini Rinjani itu cuma boleh mendaki 2 hari 1 malam, dan kuota pendakian itu cuma boleh 45 orang apa ya kalau nggak salah. Pokoknya di bawah 100 orang. Nah, karena waktu itu Arsal Bahtiar mendadak, dia ada kerjaan di Labuan Bajo, dan waktu itu saya takutkan dia nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang sesuai tanggal yang sudah kami tentukan untuk berangkat ke Rinjani. Akhirnya saya melakukan double booking dan menyerahkan pembookingan tersebut kepada keluarga porter yang ada di Sembalun atau kawan-kawan porter yang ada di sana. Nah, setelah itu ternyata Arsal Bahtiar ini bisa berangkat ke Lombok seperti waktu yang awal, jadi 11 sampai 12. Akhirnya waktu pendakiannya 11 sampai 12. Akhirnya kami berangkat ke Lombok tanggal 10 Oktober. Dan ketika kami mendaki, seperti yang mungkin beberapa dari kawan-kawan udah nonton di video Atap Negeri, kami terjebak angin kencang. Akhirnya saya cuma punya 3 pilihan, memaksakan lanjut untuk muncak, turun, atau stay. Kalau kami memaksakan lanjut, saya nggak siap dengan resikonya karena anginnya sangat kencang dan saya takut terjadi apa-apa sama tim. Kalau turun, hal tersebut berat dilakukan karena kami datang ke sana bukan cuma untuk mendaki, tapi juga untuk membuat video dokumenter untuk YouTube Atap Negeri. YouTube saya yang kontennya Atap Negeri. Jadi kami memutuskan mengambil risiko untuk stay. Jadi stay itu bukan karena dilama-lamain, tapi karena memang badai. Beberapa kawan-kawan yang mendaki di hari yang sama juga tahu sedang terjadi angin besar beberapa hari di sana. Dan ya akhirnya kami memutuskan untuk stay sampai udah cukup aman untuk ke atas. Dan sekali lagi itu adalah kesalahan dan kebodohan saya. Saya yang memimpin proyek ini, jadi saya yang mengambil keputusan dan itu mengakibatkan kami di blacklist. Hal pertama yang saya lakukan ketika saya tahu saya di blacklist, oh ya, dan saya juga tahu di blacklist sama seperti banyak dari kalian, yaitu dari media. Kawan-kawan yang ada di Sembalun pun nggak ada yang ngasih tahu, mungkin ya karena nggak tahu juga kali ya kalau saya dan tim kena blacklist. Akhirnya saya kaget. Terus hal yang pertama saya lakukan bukan membuat video ini, tapi langsung menghubungi pihak TNGR, Taman Nasional Gunung Rinjani. Saya menghubungi pihak mereka. Dan tadi sekitar jam 5 sore WIB ya, jam 6 sore WITA, ngobrol sama pihak dari TNGR. Saya menjelaskan, saya mengaku itu kesalahan saya, dan saya juga bilang ke mereka apakah boleh saya membuat video seperti ini, karena saya takut berita yang tersebar malah jadi simpang siur, dan mereka juga mengizinkan. Jadi akhirnya ya ini video. Nah, Firsa Besari langsung membuat seperti klarifikasi di Instagramnya, yaitu tentang alasan kenapa dia di blacklist dari pendaki Gunung Rinjani selama 2 tahun. Jadi dari videonya kita bisa lihat bahwa alasan pertama Firsa Besari sampai di blacklist itu, yang pertama karena awalnya Arsal temannya itu ada satu proyek dadakan, terus dikarenakan dia takutnya nggak bisa berangkat ke Lombok, jadi Firsa Besari double booking 2. Terus yang selanjutnya, nah Arsa bisa ikut. Yang kedua permasalahannya itu ketika mereka Firsa Besari bersama teman-temannya sudah sampai di kontennya yang terakhir itu kan yang kena badai. Nah dari sana bisa menjelaskan bahwa ketika mereka kena badai ada 3 pilihan yang
Pirsa harus pilih. Yang pertama tetap naik ke puncak, tetapi harus melawan badai dengan angin yang sangat kencang. Atau yang kedua, pilihannya itu tetap stay di sana. Yang ketiga, Pirsa harus turun. Nah, Pirsa Besari dengan berat hati memilih untuk tetap stay. Karena kalau naik ke atas, yang pertama ya resikonya terlalu tinggi lah. Terus kalau turun, karena proyeknya emang gede mungkin yang menurut Pirsa Besari, jadi bisa mengurungkan untuk muncak dan turun juga. Jadi akhirnya stay dulu, terus besoknya bisa muncak bersama teman-teman dan kawan-kawannya. Nah dari sana karena pendakian Gunung Rinjani itu hanya dibolehkan 2 hari 1 malam dengan trek yang begitu panjang, dan gunung yang bisa kalian ketahui bahwa Gunung Rinjani itu termasuk gunung yang begitu tinggi di Indonesia ya. Nah, jadi Pirsa Besari melebihi waktu yang ditentukan ya, yaitu 2 hari 1 malam. Nah, setelah turun, mungkin Pirsa nggak tahu berita apa-apa, tahu-taunya setelah Pirsa turun, mereka di blacklist dari pendaki Gunung Rinjani. Jadi tanggapan menurut saya pribadi, yang pertama ya mungkin kita harus bisa mentaati apa yang sudah ditentukan di setiap tempat registrasi pegunungan dimanapun itu adanya. Yang kedua, kalau menurut saya mau mengomentari juga ya untuk TNG Taman Nasional Gunung Rinjani, TNGR. Nah, untuk TNGR yang pertama, mereka membuka untuk pendakian Gunung Rinjani, namun dengan catatan bahwa tenggang waktu yang diberikan hanya 2 hari 1 malam. Menurut saya itu sangat tidak logis lah. Termasuk untuk Semeru, Gunung Semeru ya. Gunung Semeru ini sama, dibuka kembali dengan waktu yang diberikan yaitu hanya 2 hari 1 malam. Menurut saya itu sangat mustahil, sangat kecil kemungkinan bagi kita ya. Gak tahu kalau kalian emang yang kuat banget gitu ya, kuat bisa 2 hari 1 malam nyampe ke puncak Gunung Rinjani maupun Gunung Semeru ya, Mahameru puncaknya. Itu sangat sakit banget lah pokoknya. Yang pertama nggak nikmat, yang kedua nggak, feelnya untuk kita menikmati itu nggak ada gitu, nggak ada waktu lah. Jadi ya slogannya mungkin kedepannya, karena ini masih dikatakan masa transisi ya, ya semoga aja secepatnya bisa berubah antara ditutup atau emang ketika 2 hari itu tidak memungkinkan ya. Menurut saya kalau mau ditutup ya tutup aja dulu gitu, nunggu perkembangan kondisi yang membaik. Atau enggak kalau mau dibuka ya setidaknya 2 hari 2 malam lah, 3 hari 3 malam mungkin 3 hari 2 malam bisa lah, mungkin jadi 2 hari setengah hari lah, 2,5 hari, jadi siangnya mereka harus bisa turun gitu. Nah itu bisa menjadi opsi menurut saya pribadi. Yang terakhir, pesan dari saya yang terakhir, sekarang kan udah mulai masuk musim penghujan ya, udah akhir tahun juga. Jadi dengan berat hati saya mengajak kepada kalian yang mungkin masih bisa mengerem dulu ya untuk menikmati alam, menanjak ke gunung atau mendaki, mending direm dulu gitu, ditahan dulu, karena sekarang lagi musim penghujan. Terus di atas saya melihat di info-info itu banyak gunung yang sedang banyak badai, terus termasuk yang Pirsa Besari juga kan. Kalian bisa lihat di kontennya Atap Negeri itu, mereka di bawah seperti terang, panas, tetapi ketika di atas bisa kena angin yang begitu kenceng ya, bisa disebut badai ya mungkin ya. Nah, terus hujan itu menurut saya sangat mengganggu bagi kalian yang mendaki di musim penghujan. Terus kan kemarin juga ada berita bahwa yang cewek turun kalau nggak salah di Gunung Gede Pangrango gitu kalau nggak salah, yang turun yang cewek hipotermia kehujanan, terus hipotermia akhirnya dibawa turun. Nah ya, jadi menurut saya mending stop dulu lah. Kalau kalian masih bisa mengerem ya stop dulu. Kalau kalian emang udah ngebet terus masih udah pengen banget gitu ya, yang pertama peralatan kalian harus lengkap. Terus kalian harus mengerti juga jika ada sesuatu yang terjadi apa yang harus dilakukan. Yang penting sih bawa jas hujan, terus alat-alat lengkapi, dan jangan sampai kalian
Jika ada terjadi sesuatu, kalian meninggalkan teman sendiri demi hanya untuk nafsu semata menikmati puncak di satu pegunungan, hingga kalian merelakan teman kalian yang sedang sedang mendapatkan musibah seperti berita-berita yang ada ya, yang temannya malah meninggalkan. Jadi menurut saya mending kalian tetap stay dulu, tahan-tahan dulu. Kalaupun kalian mau nanjak, jangan lupa hati-hati, persiapkan diri mental dan fisik. Oke, gitu aja dari saya mungkin. Salam satu tanah, tanah air Indonesia.